Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Noviana Damanik, NIM 0604212022, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, mata kuliah Psikologi Sosial, dosen pengampu Ahmed Fernanda Deski, MSI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan konsep mind mapping. Nah, yang pertama itu ada psikologi sosial. Definisi menurut Shaw dan Costanzo, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individual sebagai fungsi rangsangan-rangsangan sosial. Adapun ruang lingkup psikologi sosial yaitu A. Pengaruh seorang individu terhadap yang lainnya. B. Pengaruh suatu kelompok terhadap anggota-anggotanya. C. Pengaruh individu terhadap kelompoknya. D. Pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Nah, selanjutnya ada akar histori psikologi sosial. Yang pertama, teori psikoanalisa, yaitu perilaku yang dimotivasi dari dalam dorongan dan perilaku seseorang yang dibentuk oleh konflik psikologi. Yang kedua itu teori behaviorisme, yaitu perilaku yang dibentuk atau dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku dari hasil proses lingkungan. Yang ketiga ada psikologi Gestalt, yaitu orang yang membentuk persepsi yang koheren. Next, selanjutnya materi kedua yaitu metode penelitian psikologi sosial. Langsung saja pengertian. Penelitian yaitu upaya terstruktur dalam pengumpulan data-data informasi, kemudian diolah dan dianalisa. Selanjutnya, alat metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Macam-macam metode penelitian yaitu penelitian kualitatif, yaitu wawancara secara mendalam dan informasi atau teknik wawancara. Kemudian penelitian kuantitatif yaitu survei atau menghitung angka-angka. Dan adapun metode campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Kemudian fungsi penelitian, yaitu banyak mitos yang dipercaya oleh masyarakat berkaitan dengan psikologi sosial, dan riset dapat memberikan dasar yang terukur terhadap mitos yang sudah melekat di masyarakat. Lalu langkah awal penelitian yaitu pertama, mempertanyakan sesuatu, kedua, mencari literatur, ketiga, membuat hipotesa, dan keempat, kita membuat menetapkan bentuk penelitian. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Terdapat teoritis dan non-teoritis. Nah, yang disebut teoritis ini menggunakan hipotesis untuk memperkembangkan teori, dan non-teoritis mengumpulkan data-data informasi dari permasalahan. Nah, adapun masalah dasar dan masalah penerapan. Masalah dasar demi kepentingan ilmu pengetahuan, dan masalah penerapan memecahkan masalah praktis. Langsung saja kita lanjut ke materi ketiga yaitu kognisi sosial. Pertama ada definisi. Nah, menurut Taylor, ia mengemukakan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penelitian dari informasi sosial tersebut. Lanjut ada skema.
Nah, skema ini kerangka mental yang berpusat pada teman-teman spesifik yang membantu untuk kita mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Dan skema berisi pengetahuan tentang konsep atau stimulus, relasi antar berbagai pemahaman tentang konsep dan contoh-contoh spesifiknya. Nah, adapun pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Pertama, skema menimbulkan efek yang kuat sehingga pada 3 proses dasar yaitu atensi, encoding, dan retrieval. Yang kedua, skema memiliki kelemahan, yaitu skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Nah, lanjut ada efek skema. Pertama, memberikan efek bertahan, dan kedua, memberikan efek penemuan dini. Nah, lanjut ada jalan pintas mental, yaitu tekanan efisiensi sering menyebabkan orang mengandalkan reka yang diberikan mereka untuk menangani aliran informasi yang kompleks. Lanjut ada macam-macam jalan pintas mental. Pertama ada berpikir jalan pintas, dan kedua ada berpikir ilusi. Lanjut aspek-aspek lain dalam kognisi sosial. Pertama, hanya informasi-informasi tertentu yang ditangkap oleh individu, dan kedua berpikir kontrafaktual. Langsung saja materi keempat, yaitu persepsi sosial. Pertama ada pengertian, yaitu pengertian dari persepsi sosial, yaitu proses untuk memahami orang lain di mana mereka sebelumnya memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial tersebut. Dan kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama faktor penerima, kedua faktor situasi, dan ketiga ada faktor objek sasaran. Nah, yang terakhir ada proses persepsi sosial atau persepsi sosial sebagai proses. Pertama, memperhatikan tanda-tanda nonverbal, dan kedua, secara terintegrasi menggabungkan tanda-tanda nonverbal dengan verbal. Ketiga, menyimpulkan karakteristik tertentu. Nah, mungkin begitu saja hasil dari mind mapping saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.